Bismillahirrahmanirrahim. Konsepnya. Jadi benar-benar diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan angkat tuh. Allah akan muliakan. Jadi kalau nggak ada keutamaan ilmu kecuali ini, sekali lagi kita harus belajar. Makanya belajar serius. Jangan jiping. Jangan nggak diulang gitu loh. Di murojaah, dikaji gitu loh. Apa pertemuan yang lalu dibahas lagi. Jangan setiap ditanya tentang materi yang lalu lupa. Lalu berdalih, Pak Ustadz yang lalu biarlah berlalu Pak Ustadz. Kita move on Pak Ustadz. Nggak bisa. Ini move on apa? Kalau ilmu fis sudur walaysa fis sutur, kata Allah, ilmu itu di dalam diri Anda, bukan di catatan Anda. Nanti yang masuk surga catatannya. Ada yang komplit catatannya. Kalau kita wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Nanti dalilnya wallahu alam nisful ilm, setengah dari ilmu. Jadi 2 wallahu alam komplit 1. Ini kan nggak benar. Jadi itu diafalin. Antum harus punya project nih teman-teman sekalian. Ngafalin 1 hari 1 ayat, bisa. Kenapa nggak bisa? Yang antum cari itu kedudukan di dunia dan di akhirat. Dimuliakan, Allah yang jamin, yang punya dunia dan Malik Yaumiddin yang bilang ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Belajar. Dan nggak harus masuk pondok. Kalau misalnya kesempatan terbuka lebar, antum bisa ambil spesialisasi, antum bisa menyelam benar-benar, musyawarah, istikharah, bismillah. Tapi kalau kayaknya kondisi udah nggak memungkinkan, yang bisa dikerjakan dan serius. Serius. Jadi gimana meningkatkan kualitas ilmiah kita? Karena ini menyangkut kedudukan kita di dunia maupun di akhirat. Dimuliakan. Siapa yang nggak ingin dimuliakan di dunia dan di akhirat? Itu hal yang harus kita tekankan. Dan yang terakhir sebelum kita sholat isya, hadirin sekalian, contoh yang lain adalah sebagaimana yang dibawakan Imam Muslim ketika Nafi bin Abdul Harith bertemu dengan Umar di Usfan, dan Nafi adalah orangnya Umar di Mekah. Lalu Umar bertanya kepada Nafi, man ista'malta ala ahli wadi, siapa yang engkau tunjuk bertanggung jawab untuk penduduk lembah tersebut? Kata Nafi, Ibnu Abza. Saya tunjuk Ibnu Abza sebagai pemimpin atau penanggung jawab. Siapa Ibnu Abza? Abdurrahman bin Abza. Beliau belajar dari Abu Bakar, belajar dari Umar dan beberapa para sahabat. Tapi pada saat itu Umar cross check lagi. Waman Ibnu Abza? Ibnu Abza yang mana ya? Siapa sih Ibnu Abza itu? Kata Nafi, maula min mawalina. Dulu dia budak gitu loh. Budak teman-teman. Zaman budak. Fastakhlafta alaihim maula, kamu tunjuk mantan budak untuk memimpin? Masa iya? Mantan budak disuruh pegang kekuasaan untuk memimpin penduduk di sana? Apa kata Nafi? Innahu qari'un li kitabillah wa innahu alimun bil faraid. Kata Nafi, dia adalah qari dalam Al-Quranul Karim dan dia alim dalam faraid, dalam ilmu waris. Dan alim dalam Al-Quran, khususnya alim dalam ilmu waris. Lalu apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, amma anna nabiyyakum qad qal. Langsung Umar, iya benar nih. Kata Umar, nabi kalian itu sudah bersabda dulu, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kaum-kaum dengan kitab ini, dalam riwayat dengan Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Allah akan menghempaskan banyak kaum melalui Al-Qur'anul Karim. Jadi orang-orang yang punya perhatian, yang punya khidmat, yang hobi baca Al-Quran, berusaha mempelajari tafsir Al-Quran, berusaha ngafalin pelan-pelan, Allah akan angkat derajat mereka.
Dan sebaliknya, orang yang acuh nggak acuh dengan Al-Quran, orang yang nggak peduli dengan Al-Quran, orang yang nggak pernah baca Al-Quran, Allah akan hempaskan dia, kata Nabi SAW. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Dalam riwayat yang lain, Umar mengatakan, Ibnu Abza mimman rafa'ahu Allahu bil Quran. Dan Ibnu Abza itu salah satu orang yang Allah angkat derajatnya, yang Allah muliakan dengan ilmu Al-Quranul Karim. Ini budak hadirin. Bukan orang miskin lagi, budak di bawah. Jadi status Ibnu Abza itu di bawah seluruh yang ada di ruangan, di masjid ini. Ketika jadi budak. Tapi dengan belajar, maka dia menjadi penanggung jawab dan pemimpin Mekah karena Al-Quranul Karim yang dia kuasai, dia ketahui dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari.